Sejak berseteru dengan Inara Rusli di kasus pidana dan perceraian, Virgon Tambunan sempat disebut bakal menikahi Tenri Anissa, wanita yang dalam surat pernyataan selingkuh bermaterai diakui sebagai selingkuhannya. Inara bahkan melaporkan Virgon dan Tenri ke Polda Metro Jaya atas dugaan perzinahan. Lalu benarkah hubungan Virgon dan Tenri retak karena kehadiran orang ketiga yaitu Kia Putri? Apakah Kia Putri sudah diperkenalkan Virgon kepada keluarga besarnya? Dan benarkah Kia memanfaatkan konflik Virgon Inara untuk mengatrol karirnya di industri hiburan? Heboh kedekatan Virgon Tambunan dengan Kia Putri tak membuat Inara Rusli cemburu. Sejak masih tinggal satu atap pun, Inara mengaku sudah biasa mendengar Virgon menggandeng wanita idaman lain. Yang dikabarkan cemburu pada hubungan Virgon dan Kia Putri justru Tenri Anissa alias Tenten, wanita yang dituding Inara sebagai selingkuhan Virgon. Setidaknya Inara mengaku memiliki bukti kuat perselingkuhan Virgon dan Tenten. Virgon pun sudah mengakui perselingkuhan itu dan tak menyangkal bahwa selama 2 tahun berhubungan dirinya sudah mentransfer uang hampir 200 juta kepada Tenten. Lantas bagaimana reaksi pihak Tenten tentang kedekatan Virgon dengan Kia Putri? Dulu juga kalau dia bawa cewek, kira-kira gimana ini? Aku cuman, itu semua dia bawa cewek tuh kayak modelnya tuh setipe gitu, kurus tinggi, gitu manis, rambutnya panjang. Saya malah mau tanya itu apa ya bilangnya, hoak atau apa sih kalau yang bikin orang mau numpang tenar apa sih namanya? Pansos. Bukan pansos, apa bilangnya? Bikin gimmick lah. Settingan. Kita nggak tahu. Bukan saya yang ngomong ya. Kita nggak tahu itu beneran atau gimmick. Kita tunggu aja mereka yang berproses. Kalau mereka yang pacaran, kok kita yang ribet sih? Terkait kasus pidana yang membelit Inara, Virgon dan Tenten memang belum menemukan titik terang. Wacana restoratif justice sudah digulirkan, namun 3 pihak yang berseteru belum pernah duduk bareng di depan tim penyidik. Bahkan 6 Oktober lalu kuasa hukum Inara yang menangani laporan pidana itu dibuat kecewa oleh sikap Inara dan kuasa hukum yang menangani kasus perceraian Inara dengan Virgon. Susanti Agustina selaku kuasa hukum Inara untuk kasus dugaan perzinahan dan pencemaran nama baik tidak habis pikir mengapa Arjana Bagaskara kuasa hukum kasus perceraian Inara seolah ingin mengambil alih kasus pidana di Polda Metro Jaya. Susanti juga kecewa dengan kuasa hukum Virgon Sandi Arifin yang justru berkomunikasi dengan Arjana Bagaskara untuk kasus pidana yang seharusnya menjadi wewenang dirinya. Padahal, andai Inara dan Virgon hadir untuk duduk bareng dengan pihak Tenten pada 6 Oktober lalu, jalan restoratif justice mungkin bisa ditempuh. Kemarin itu sudah diundang, cuman Inara tidak hadir, Virgon tidak hadir, artinya kan kurang para pihaknya. Menurut informasi dari penyidik, justru yang datang Tenten. Dan kita sebagai lawyernya juga waktu itu Inara tidak menginfokan ke kita. Malah yang lucunya ini ada kadang-kadang nih dari saya nggak ngerti lah. Memang sebenarnya kita agak tersinggung juga gitu. Jadi yang seharusnya perkara pidana ini kan kita gitu lah yang menanganin. Perdata itu sendiri. Ada lawyer sendiri gitu, siapa namanya, Bagas. Jadi ini harusnya dipilah-pilah. Nah ini yang Sandi menghubungin pihak Bagas. Padahal Sandi ini sudah dikasih tahu oleh Inara, hubungin lawyer kami ini loh gitu. Tapi sudahlah, capek kita adu argumentasi. Datang aja ke Polda apabila diundang oleh
kepolisian, penyidik untuk datang ke Polda tepat waktu dan tepat harinya, jangan lagi ditunda-tunda. Jangan yang hadir harusnya kita, yang dia berdamainya dengan lawyer yang lain gitu. Ini emang agak aneh juga gitu. Nah inilah banyak ikut campurnya lawyer yang mungkin tidak paham kali dalam hal ini. Harusnya kalau saya misalkan nih, saya nih saya pegangnya kasus klien saya adalah yang pidananya gitu ya. Saya ditanya sama yang lain, Bu ini gimana yang di PA? Itu kan perdata. Saya bilang, oh Anda hubungin aja yang namanya Bagas karena dia yang pegang perkara ini. Jadi ada etika dalam hal ini. Ini si Bagas ikut campur, kadang-kadang ikut intervensi ke klien kami. Bisa nggak kami yang menegosiasi? Lucu gitu loh. Perpecahan di antara dua tim kuasa hukum Inara bisa berdampak buruk pada kasus hukum yang menjerat mantan personil girl band Beksa itu. Terlebih, bukti digital menunjukkan bahwa Inara memposting surat pernyataan selingkuh Virgon yang membawa-bawa nama Tenten disertai keterangan yang menyebut Tenten menerima uang dari Virgon. Karena postingannya itulah Inara dilaporkan Tenten ke pihak berwajib atas dugaan pencemaran nama baik. Alih-alih menempuh jalan damai, Inara justru melaporkan balik Tenten dan Virgon atas dugaan perzinahan. Lalu benarkah kedua kasus pidana yang berawal dari saling lapor itu lemah secara hukum dan sulit naik ke tingkat sidik? Perkara ini kan tadi saya udah bilang, ini kan saling melapor. Pada intinya perkara ini untuk dinaikkan itu akan susah gitu, kurang bukti-buktinya. Jadi memang seharusnya diadakannya perdamaian daripada salah satu pihak, semuanya lah yang keterkaitan bertiga ini. Tapi ya dari Inara sendiri juga bersedia untuk berdamai asal Tenten mencabut kan gitu. Jadi tidak ada risikonya kalau kita mencabut, ya kita juga menuntut kan gitu. Karena ibaratkan kasus ini ada muaranya, ada awalnya gitu loh. Pekan depan, Susanti Agustina berharap pihak Virgon dan Tenten bisa melakukan rekonsiliasi dengan dirinya selaku kuasa hukum Inara untuk kasus pidana. Sebagai sesama wanita, Susanti memahami posisi Inara yang karirnya tengah moncer, namun harus dibenturkan oleh dua kasus hukum dan sidang cerai yang berlangsung alot. Namun jika kasus pencemaran nama baik yang menasbihkan Inara sebagai terlapor tidak diselesaikan lebih dulu, dikhawatirkan hal itu akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam menentukan siapa yang layak mendapatkan hak asuh anak. Pasalnya, Virgon mengajukan gugatan rekonvensi terkait hak asuh anak, sehingga bukan mustahil Virgon bisa mendapatkan hak asuh ketiga anaknya. Andai di persidangan, Inara terbukti bukan ibu yang layak untuk mengasuh anak. Ya pasti ya, kita mengikuti tergantung hakim memutuskan apa. Ada yang dibagi intinya. Jadi adik aku saat ini fokusnya itu hak asuh anak. Hak asuh anak, masing-masing mau hak asuh anak. Virgon mau, Inara mau, aku sih nggak masalah. Selama itu baik dan adil, bener nggak? Yang kedua juga, dia kan kemarin kan kena dampak, jadi dia sedang lagi mau membangun karirnya kembali. Terus dia mau fokus mau beli rumah, kan karena kan itu rumah anak-anak. Iya sedikit merasa dipersulit ya. Cuman yang penting kan dari pihak Virgonnya secara pribadi dia juga pengen semuanya ini berjalan lancar gitu. Dia juga pengen semuanya berjalan lebih mudah gitu. Lalu benarkah Inara tidak bisa memenuhi panggilan polisi untuk upaya restoratif justice? Lantaran waktunya bentrok dengan acara spesialnya dengan seorang pengacara muda. Benarkah Inara ingin ta'aruf singkat dengan calon imam keluarga yang dipilihkan Ustadz Dery Sulaiman?